Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua dan selamat sore ya. Jadi ini udah sore menjelang maghrib dan kebetulan kita lagi ada kasus yang sepertinya harus kita share ya buat teman-teman semua. Hitung-hitung menambah wawasan lah ataupun ilmu ya. Jadi ini ada motor smash dan kebetulan pas pertama kali masuk ke bengkel ya. Jadi kasusnya dia berebut-berebut. Kita hidupkan dulu ya. Oke, seperti yang teman-teman dengar ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngalamin kasus seperti ini, untuk pertama kali pengecekan itu di bagian busi ya. Bagian busi ataupun kita coba ganti dulu dengan yang bekas ya, bekas tapi masih bagus intinya. Kalaupun masih terjadi seperti itu, kita cek dulu dari selang isap di membran ini ya. Membran karbu. Nah, yang di bagian sini. Nah, ini biasanya kalau kita hisap, dia bensin juga akan keluar melalui situ ya. Jadi makanya terjadi intinya terjadi bensin berlebih, makanya dia berebut-berebut ya. Jadi istilahnya kebanyakan bensin dan itu pun di busi hitam ya, boros. Dan yang terakhir biasanya di karburator juga sangat pengaruh ya, biasanya dia atau kotor atau sudah lama nggak dibersihin lah intinya ya. Dan permasalahan di motor smash ini ya, ketika pertama kali datang memang konsumennya mengeluhkan kondisi motor yang berebut-berebut ya guys ya. Jadi nggak stabil, gas juga, dan di busi pun sangat boros karena saat kita buka busi itu udah warnanya udah hitam sekali, hitam pekat. Dan setelah kita lakukan pengecekan, jadi busi udah kita ganti dan cek di membran ini selang isapnya ya, nggak ada terjadi masalah, aman-aman aja. Dan karbu pun udah kita bersihkan. Tapi satu buat teman-teman yang sedang nyerpis atau sedang membersihkan karbu yang ada seperti ini ya. Jadi ini namanya ACV ataupun dia dalamnya berbentuk klep. Intinya dia ini penyuplai udara di saat deselerasi ya, ataupun di saat skep tertutup rapat, di gas tertutup. Jadi dia akan menyuplai udara ini ke ruang bakar. Jadi supaya antara bensin dan udara itu akan seimbang nantinya ya. Karena di saat skep itu tertutup otomatis udara yang masuk sudah nggak ada, sedangkan bensin itu akan kaya ya di dalam ruang bakar ini. Makanya banyak yang terjadi bensin itu tidak terbakar, jadi akan keluar melalui knalpot juga bisa, jadi terbuang sia-sia lah intinya. Dan efeknya pun bisa terjadi ledakan ya, memang ledakannya ledakan kecil, jarang terjadi sih sebenarnya di motor-motor yang kondisinya sudah berumur ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi teman-teman cek di bagian ACV ini ya. Nah, di sini kan ada karet, sedangkan ini kondisinya udah sangat rusak ya. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi intinya dia udah terjadi kebocoran, jadi nggak mungkin lagi ngisap. Dan yang jadi masalah, kenapa ini bisa terjadi masalah dan ternyata efek berebut itu timbul dari ini ya, ACV ini ataupun klep ini, karet ini ya. Jadi sedikit saya jelaskan. Sedikit saya jelaskan tentang ACV ya. Jadi kita ada media yang lain ya, yaitu karbu yang ada sistem ACV-nya juga. Jadi ini saya jelaskan sedikit tentang ACV itu fungsinya seperti apa ataupun cara kerjanya ya. Jadi untuk di ACV ini kan ada klep ya ataupun karet seperti ini. Jadi ketika kondisi dia tertutup seperti ini, jadi yang daya isapnya udah mulai berkurang ya. Jadi seperti kita turun gas kan isapannya agak berkurang. Jadi dia akan membuka di bagian ini ya, yang ada peloran ini guys ya. Jadi ada udara yang masuk melalui sini, bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi udara yang masuk ke dalam, yang masuk melalui sini akan masuk ke bagian ini ya, pilot jet, dan akan keluar lewat sini ya, lubang pilot jet ini guys ya. Nah, ini dia akan memberikan udara, jadi akan ada campuran udara lagi. Lubang ini fungsinya untuk menghisap, karena kan fungsi lubangnya di sini ya. Jadi akan ada isapan dari sini yang akan menarik klep ini ya ataupun karet ini, supaya udara yang di sini bisa tertutup nantinya. Karena di saat gas kita putar gas kan otomatis isapan akan lebih besar dan klep ini akan terangkat. Klep akan terangkat kan otomatis udara yang diambil dari lubang ini akan tertutup ya. Dan di saat gas kita tutup, otomatis klep ini akan tertutup lagi ya, tertutup dan akan mendorong ini. Nah,
Nah, bagian ini guys ya. Nah, akan mendorong ini untuk membuka lalu mengalirkan udara masuk ke daerah pilot jet ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, karena kan lubangnya di cabang. Nah, yang menuju ke sini, lalu dia akan keluar di bagian lubang kecil ini yang ada di karbu ya. Nah, ini ya. Nah, udara juga akan keluar lewat sini. Dan fatalnya kalau karet ini sudah rusak, kenapa saya bilang seperti itu? Jadi dia berubah fungsi ketika si klep ini rusak ataupun bolong ya, ataupun terjadi kebocoran, jadi akan lebih fatal lagi akibatnya. Jadi ketika karet ini terpasang dalam kondisi yang bocor ataupun terbuka, jadi yang menghisap lubang ini kan fungsinya menghisap. Fungsi hisapan itu hanya untuk mengangkat si karet ini. Nah gitu. Jadi ketika karet ini rusak ataupun bolong, proses kerjanya beda lagi. Jadi tugas yang dia hisap ini bukan lagi untuk mengangkat karet ini guys ya. Jadi yang dia hisap itu sudah bensin. Makanya terjadi kayak akan bensin dan terjadi berebet-berebet, dan di busi pun akan hitam pekat. Makanya kalau teman-teman servis karbu harap dibuka juga di bagian ACV ini dan kita cek ya karet ini rusak atau tidak. Cara mengatasinya, berhubung kalau di tempat kita ini agak susah ya guys ya nyari klep ini, klep ACV. Jadi fungsinya kita matikan supaya nggak ada lagi isapan bensin yang berlebih ya. Jadi tugas lubang hisap ini, tugas lubang hisap ini dia udah nggak berfungsi lagi ya. Jadi gimana caranya supaya nggak menghisap bensin yang ada di pilot jet. Jadi ini bisa kita tutup menggunakan lem, bisa juga lem ditutup di sini ya, di lubang yang menuju ke pilot jet bisa, ataupun praktisnya kita tutup aja dengan plastik full kita tutup lalu kita baut. Sekarang kita contohkan ya. Dan ini plastik yang sudah kita bentuk ya, kira-kira seperti inilah kalau masalah merapikan, kreatif teman-teman sendiri ya. Dan sebelumnya karetnya kita pasang dulu ya. Lalu plastik, jadi posisi per ini ada di atas plastik ya, jangan di dalam plastik, jangan seperti ini. Jadi seperti ini posisinya. Lalu kita pasang per, lalu kita pasang tutupnya ya. Oke, lalu kita coba baut. Dan sekarang coba kita hidupkan. Jadi kalau posisi memang sudah benar-benar normal di karbu ini, ataupun cara kerja karbu ini sudah normal, biasanya gasnya akan membesar ya, ataupun gasnya akan lebih besar. Oke, jadi sekarang kita hidupkan dulu. Gas, setelan gas akan lebih besar lagi ya. Nah, otomatis gas akan besar sendiri ya guys ya, karena proses kerja di karburator sudah normal, sudah nggak ada lagi bensin berlebih yang dihisap ke ruang bakar ya. Jadi makanya nggak ada terjadi lagi berebet-berebet. Dan sekarang kita setel bagian setelan udaranya ya, ataupun setelan angin. Sekarang kita hidupkan lagi. Jadi untuk menyetel setelan udara di sistem karburator ini kita tutup dulu rapat. Seperti ini kita tutup rapat. Nah nanti kan dia akan berebet-berebet ya. Jadi sembari kita buka penyetel udara ini, sambil kita cari gas yang paling besar, setelan gas yang paling besar. Jadi kalau untuk semes, setelan anginnya, bukan anginnya biasanya satu putaran ya guys ya. Jadi satu putaran itu
sekali gini kita putar berarti setengah, sekali lagi berarti satu ya, jadi satu putaran. Karena kalau untuk 1,5 putaran biasanya ketika mesin masih dingin saat kita mau menjalankan agak menyendat-nyendat ya nantinya ya. Oke, jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi prosesnya seperti ini aja. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan. Karena ini udah sore. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, sekali lagi ditunggu subscribe-nya jika memang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.